بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتف على أثره إلى يوم الدين وبعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwan dan akhwat, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji nama Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala yang memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Nikmat iman, nikmat hidayah, hidayatul Islam dan hidayatul sunnah, sehingga ketika kita beragama Islam ini kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruhnya sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dapat mendekatkan seseorang kepada surga sehingga dia masuk ke dalamnya, dan apa-apa yang menjauhkan seseorang dari neraka sehingga dia terhindar dari siksanya. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat sunnah ini adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi, mereka mampu bersabar terhadap ujian-ujian dan cobaan yang menimpa mereka, karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka ketika mereka berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam.
Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam itu sendiri. Maka siapa orang yang beragama Islam tapi mereka tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan benar beragamanya dan tidak akan sempurna dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada hari ini kita akan membahas tentang perkara yang sangat penting dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang kurban. Dan kita berada di bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bulan haram. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh bagi seorang hamba kecuali hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai ditanya oleh para sahabat, "Walal jihadu fi sabilillah?" Walaupun berjihad di jalan Allah, sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Karena orang yang berjihad itu ada dua keadaan. Mereka berjihad dengan jiwanya, mereka berjihad dengan hartanya, kemudian mereka pulang lagi dengan jiwanya dan membawa ghanimah yang banyak. Dan ada juga orang yang berjihad, mereka membawa jiwanya, mengorbankan hartanya, walam yarji minhu syai'ah. Dia pulang tidak ada yang tersisa. Dia mati, hartanya pun habis. Maka para sahabat bertanya, "Walau jihad?" Walaupun jihad ya Rasulullah, dari dua kategori jihad ini. Kata Nabi, walaupun jihad. Ya, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia pulang tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak ada namanya, tidak ada jiwanya, dan juga tidak ada hartanya. Yakni dia mati syahid dan hartanya pun habis. Maka kita manfaatkan di 10 awail min Zulhijjah, Ashrul awail min Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan amalan-amalan saleh seperti tilawatil Quran. Ada di antara kita juga yang berpuasa, kemudian menghidupkan sunnah Nabi SAW, sebagaimana kita mengejar 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena sangat mulia sekali di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Adapun mengenai masalah kurban, itu jatuh pada 10 Zulhijjah dan juga bisa dilakukan pada hari-hari tasyrik. Yang ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang kata para ulama merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa kurban ini hukumnya adalah wajib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan," siapa di antara mereka yang memiliki kemampuan, keluasan rizki untuk berkurban, walam yudhi fala yaqribanna musallana, kemudian mereka tidak mau berkurban padahal Allah berikan kepada mereka kemudahan. Dalam lafaz yang lain, man yassara li an yudhi walam yudhi, siapa orang yang diberikan kemudahan oleh Allah berkurban, ada rizkinya, ada uangnya, atau mungkin dia bisa berhutang yang bisa dia bayar, tapi dia tidak mau berkurban karena ingin meninggalkan sunnah Nabi SAW, karena sifat bakhil, karena enggannya dia untuk menghidupkan sunnah Nabi, karena mungkin sudah banyaknya keperluan dia dalam perkara-perkara yang mubah, sehingga tidak ada rizki yang bisa dia keluarkan dan dia korbankan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan sebagaimana Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan salah satu godaan iblis kepada orang-orang yang ahli ibadah dan ahli ilmu adalah iblis menyibukkan mereka dengan hal-hal yang mubah. Keperluan-keperluan kita dalam perkara-perkara yang mubah menyebabkan kita meninggalkan sunnah Nabi SAW. Misalkan berwisata, jalan-jalan, akhirnya tidak sholat berjamaah
tidak sholat rawatib, tidak membaca Al-Quran, tidak menghadiri kajian. Gara-gara apa? Jalan-jalan, berwisata, main-main dengan keluarga, mubah. Karena dia pecinta kuliner, dia habiskan uangnya untuk apa? Kulineran. Sehingga tidak ada kelebihan rizkinya itu dipergunakan untuk hal-hal yang meninggikan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada keinginan kuat untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama tentang masalah kurban ini, ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah dan ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Adapun yang wajib adalah bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia sengaja untuk tidak berkurban. Walaupun pernah Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab dia tidak melakukan kurban. Ketika ditanya kenapa kau tidak berkurban padahal kau memiliki kemampuan, kata beliau apa? Takut diberat-beratkan, takut dianggap adalah perkara yang wajib, sesuatu yang harus. Maka di sini ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan bagi kita untuk berkurban. Dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban ini adalah perkara yang sangat mudah sekali. Perkara yang sangat mudah sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah berkurban ini dengan perintah salat. Dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar." Sesungguhnya aku telah berikan kepada engkau nikmat yang begitu banyak. Atau dalam tafsir yang lain Al-Kautsar yakni telaga Al-Kautsar. Aku telah berikan kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dengan nikmat tersebut salatlah kalian karena Rabb kalian dan berkurbanlah kalian. Dan diakhiri dengan inna syani'aka fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka dengan berkurban, dengan salat, mengorbankan harta untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang mungkin menghinanya. Yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan tentang perkara ini dihina oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang musyrikin. Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menghinamu ketika engkau menghidupkan sunnah, mereka yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani seorang muslim ketika menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir dirinya akan hancur dengan sunnah. Tidak perlu khawatir dirinya akan miskin dengan sunnah. Tidak perlu khawatir dirinya akan dihancurkan oleh Allah dengan sunnah. Tidak mungkin. Karena kenapa? Justru orang-orang yang ingin menghancurkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal abtar. Mereka lah yang pasti akan dihancurkan. Akan sia-sia perbuatan mereka. Mereka membuat makar, silakan saja. Wa makaru makran wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tipu daya untuk agar manusia ini tidak bertauhid kepada Allah, agar manusia ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar manusia ini tidak mengenal sunnah, tidak menghidupkan sunnah. Disibukkan mereka dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, sehingga tidak ada waktu mereka untuk mengenal sunnah. Tapi ingat, Allah memiliki tipu daya. Ini buat orang-orang kafir yang mereka ingin menutup dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang musyrikin yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka hendak menutup cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda mereka, dengan fitnah-fitnah mereka. Silakan saja. Wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah yang akan memberikan apa? Akan senantiasa menguatkan cahayanya, yakni hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka berkurban pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik ini adalah merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana ditafsirkan tentang fasholli li rabbika wanhar, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ali bin Talha, dan Atha bin Abi Rabah, Mujahid, dan jumhur para ulama mengatakan bahwa ini adalah perintah untuk berkurban. Kemudian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu tentang masalah kurban ini, beliau mengatakan doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Ini diajarkan Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan langsung oleh Nabi dalam af'alnya. Sebagaimana kita paham tentang definisi daripada hadis maudifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwal wal a'mal, ya. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, dari perbuatan, dari takrir atau sifatin atau sifat. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mengajarkan hanya dengan lisannya, tapi Rasulullah langsung memberikan contoh. Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ibnu Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban bikabshaini amlahaini aqranain, yaitu dengan 2 ekor kibas yang berwarna putih, ada hitamnya, ya. Aqranain yang memiliki 2 tanduk. Jadi kalau kibasnya itu tanduknya hanya 1, berarti yang satunya apa? Patah. Tidak boleh. Jadi ada hewan-hewan yang tidak boleh dikurbankan. Nanti kita akan jelaskan seperti sakit, buta, patah, pincang, ya, yang patah tanduknya, sakit. Karena sekarang banyak orang-orang yang menjual hewan kurban, sakit kurbannya. Karena sakit sudah dikorbankan saja, dijual dengan harga murah. Yang penting dia berkurban. Ya akhi, ini kita sedang berkurban buat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berkorban dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang sakit? Maka bagi para ikhwan yang menjual hewan kurban, pastikan hewan kurban yang antum jual adalah hewan kurban yang sehat. Karena orang ini ingin berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, karena keikhlasan, karena ketakwaan. Kemudian kita menjual hewan kurban karena ingin berat timbangannya, dimasukkan bahan-bahan yang memberatkan timbangan sehingga domba tersebut sakit dan lain sebagainya. Karena ingin keuntungan semata dalam perkara dunia. Tapi akhirnya apakah kita tidak berpikir ada orang yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit yang tidak baik dari hewan kurbannya? Maka tentunya ini akan berefek kepada tanggung jawab yang berat nanti di yaumil qiyamah. Rugi lebih bagus daripada apa? Menjual hewan kurban yang buruk. Maka Nabi SAW dia berkurban dengan 2 ekor kibas yang berwarna putih yang memiliki tanduk. Qala wa ra'aituhu yazbahuhuma. Dia berkata, aku melihatnya bahwa Nabi SAW menyembelihnya dia nih dengan tangannya. Dua-duanya disembelih oleh Nabi SAW dengan tangannya. Wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Dan aku melihat Nabi SAW menaruh telapak kakinya di pangkal leher kambing tersebut. Jadi kambing pangkal leher. Kalau yang pergi haji itu, yang membayar dam, itu kita suka datang itu ke tempat pembayaran dam itu, dia memotong kambingnya itu dengan apa? Diinjak pangkal lehernya. Jadi sudah ada pemotongan. Jadi nggak perlu 2 orang, 3 orang, 1 orang aja dijatuhin, kemudian diinjak pangkal lehernya dengan kakinya, kemudian langsung disembelih dengan menyebutkan Bismillah. Dan juga dalam sunnah Bismillah Allahu Akbar. Bismillah hukumnya wajib, Allahu Akbar hukumnya sunnah. Bismillah hukumnya wajib, Allahu Akbar hukumnya sunnah. Jadi kalaupun misalkan tidak membaca Allahu Akbar, nggak ada masalah. Ya, itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kemudian keutamaan seseorang itu yang berkurban. Apa keutamaannya? Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada satupun dalil yang sahih
Tidak ada satupun dalil yang sahih yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan berkurban. Enggak ada satupun dalil yang sahih. Tetapi hadisnya itu adalah hadis yang lemah, seperti dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dhaif. Ada satu lagi adalah dhaifun jiddan, sangat lemah sekali. Tapi karena ini adalah keutamaan sebagai motivasi bagi kita, saya bacakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada pada hari nahar manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah hewan kurban. Pernah mendengar hadis ini? Tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah di hari nahar kecuali mengucurkan darah hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke muka bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dan berkurbanlah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmizi, dan hadis ini dhaif, lemah. Ya. Tapi hadis ini adalah hadis apa? Anjuran, keutamaan. Bukan hadis hukum. Karena hukum tentang kurban sudah jelas. Hukum tentang kurban sudah jelas. Adapun masalah keutamaan, boleh kita untuk memberikan motivasi kepada diri kita. Kemudian dari Abi Dawud, dari Zaid ibn Arqam, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah masuk daripada hewan-hewan kurban seperti ini? Beliau bersabda, ini merupakan sunnah, ajaran bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang kami dapatkan dengannya? Kami mengikuti Ibrahim, apa yang kami dapatkan? Maka beliau menjawab, setiap rambut terdapat kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, dari setiap rambut dan bulu-bulu terdapat satu kebaikan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Tapi hadis ini adalah dhaifun jiddan, sangat lemah. Ya. Seperti yang saya sampaikan, dan kata para ulama bahwa hadis dhaif itu boleh dijadikan sebagai untuk apa? Motivasi. Dan kemudian bagaimana seseorang ini berkurban? Bagaimana seseorang ini berkurban? Yang pertama, dia berkurban dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan kelapangan. Lapang. Rizkinya memang lapang. Dia punya uang, dia punya rizki, dia bisa mencari hewan kurban musinnah. Kalau dia tidak menemukan musinnah, dia bisa jazaa. Karena kata Nabi SAW, la tazbahu illa musinnatan. Jangan kalian itu menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Musinnah itu kambing yang sudah berumur 1 tahun, mau 2 tahun. Jadi sudah memasuki tahun yang kedua. Sedangkan sapi sudah memasuki tahun yang ketiga. Kalau onta sudah memasuki tahun yang kelima. Itu musinnah. Tapi kata Nabi, kalau kalian merasa berat mencari musinnah karena mungkin harganya mahal, berat, fal jazaa, boleh dengan jazaa. Jazaa itu kambing yang belum berumur 1 tahun, 6 bulan sampai dengan 1 tahun, boleh. Sapi yang belum berumur 2 tahun, boleh. Ya, jadi dibolehkan. Kalau kita tidak menemukan musinnah, atau musinnah terasa berat buat kita. Ya. Ini yang pertama, kita membeli dengan harta kita. Beli musinnah, beli yang terbaik. Karena kata Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, bahwa sesungguhnya kurban yang terbaik itu yang gemuk, yang banyak dagingnya, yang sehat, dan tanduknya besar. Ya. Maka ketika ditanya kepada para ulama, mana yang lebih bagus, apakah sapi atau domba? Domba. Domba yang seperti apa? Warnanya putih. Putih yang bagaimana? Yang ada hitamnya. Yang seperti apa? Yang ada tanduknya. Tanduknya yang bagaimana? Tanduknya yang semakin gagah dia, maka semakin bagus. Tapi tujuannya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, disyariatnya kurban ini adalah karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darahnya, dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah itu darahnya, dagingnya juga tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai. Bukan itu yang buat Allah, bukan. Tapi apa? Ketakwaan kita. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, jadi bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan. Jadi berkurban ini, orang yang berkurban seharusnya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk berbangga-banggaan. Sehingga ada orang yang berkorban bukan atas nama kaum muslimin, atas nama perusahaan. Ada berkorban atas nama perusahaan. Buat siapa pahalanya? Ya. Kita mendengar ada perusahaan A, PT ini berkorban atas nama PT ini. Disembelihnya pakai nama PT. Apakah PT itu seorang mukallaf yang terbebani hukum? Kan enggak. Tapi pakai nama PT dia. Allahu Akbar. Karena biar dikenal PT-nya. Karena dunia. Tidak boleh, dan ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tauhid, dalam bab yang ke-36 itu ada penjelasan di sana. Minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Bagian daripada syirik, kesyirikan seseorang yang beramal saleh untuk dunianya. Jadi beramal saleh tapi untuk mendapatkan dunia. Bagian daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai kepada Allah itu apa? Takwanya kita, keikhlasan kita. Maka semakin ikhlas, maka semakin baik sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang kedua, kita berkurban boleh dengan cara berhutang. Kita berkorban boleh dengan cara berhutang. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau mengatakan dulu Abu Hatim, yakni Abu Hatim Ar-Razi, beliau pernah berjalan mencari hutang, mencari hutang yang bisa dibayar. Ingat, ketika kita berhutang, hutang yang bisa dibayar. Seorang muslim tidak boleh membuka pintu hutang dengan sengaja, hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk biar punya mobil, hanya untuk biar punya motor, untuk punya rumah. Membuka pintu hutang, tapi kalau dia bisa bayar, silakan saja. Dan ketika meninggal dunia ada jaminannya, sehingga dia tidak berat. Ya, ini berhutang, tidak punya ada buat bayar, jaminan juga tidak ada. Begitu meninggal dunia masih menyisakan hutang yang banyak. Ya. Bahaya itu. Abi Hatim mencari hutangan dan beliau pun menggiring onta untuk disembelih, mencari hutangan untuk membeli onta. Ditarik onta tersebut. Lalu dikatakan kepadanya, apakah betul engkau mencari hutangan untuk membeli onta ini? Kata beliau, betul. Lalu kenapa engkau melakukan begini? Allah berfirman, lakum fiha khair, dalam surat Al-Hajj ayat 36, sesungguhnya di dalam kurban terdapat banyak kebaikan. Sudah banyak kebaikan. Jadi sampai saya berhutang-hutang karena banyak kebaikan. 1 tahun berapa kali kita berkurban? 1 kali. Ya. Ada yang berkurbannya 2 kali 1 tahun? Ada kalau anaknya lahir. Bukan kurban namanya, tapi apa? Akikah. Ya. Seperti itu. Banyak di masyarakat, oh anak saya belum akikah, jadi saya akikah dulu baru saya berkurban. Mana yang lebih dahulu? Ya. Kenapa akikahnya dipentokin dengan hari raya Idul Kurban? Akikah kapan saja. Dan akikah itu memiliki batas waktu. Ya, apabila dia sudah melewatinya, boleh dia kapan saja. Tapi jangan berharap dia mendapatkan pahala akikah secara sempurna. Karena kata Nabi SAW, kullu ghulamin murtahanun bi akikah. Anak yang lahir itu tergadi dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yawma sabi. Dia hari ke-7 dipotongkan hewan, dicukur rambut, dikasih nama. Dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan demikian. Ya. Kalau tidak ada hari yang ke-7, dalam Aunul Ma'bud
Syarah daripada Abu Dawud dijelaskan di sana, kata Nabi SAW, bisa hari ke-14, bisa juga hari ke-21. Tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Tapi ketika ditanya kepada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang bagaimana orang yang berakikah, dia baru tahu belum diakikahin oleh orang tuanya, bagaimana, apakah dia boleh berakikah? Boleh, silakan saja, seperti itu. Tapi jangan berharap mendapatkan pahala akikah secara sempurna, ya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang permasalahan akikah dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah dan juga di dalam beberapa kitab, para ulama menjelaskan, idza lam yakun malikan ma yu'aqqa fastaqridu. Apabila seseorang di antara kalian, kata Imam Ahmad, tidak mampu akikah, maka hendaklah dia mencari utangan. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya untuk melunasinya. Ini masalah akikah, karena kalau bab masalah akikah itu biasa digabungkan oleh para ulama, ya, itu dengan masalah kurban, karena sama. Syariatannya itu sama, yaitu menyembelih hewan kurban. Adapun disyariatkannya berkurban itu adalah pada tahun kedua Hijriyah, sebagaimana disyariatkannya Idul Adha dan juga Idul Fitri pada 2 Hijriyah, sebagaimana dijelaskan dalam Mawsu'ah al-Fiqhiyah, ya. Jadi kalau kita tidak memiliki uang, maka dibolehkan bagi kita untuk apa? Berhutang. Kemudian yang ketiga, ada seseorang yang dia tidak memiliki uang, utang pun dia tidak ada, tapi ada di antara saudaranya yang memiliki kemampuan untuk berkurban lebih banyak. Kata sunnah dari kurban itu satu hewan kurban untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Allahumma taqabbal min Muhammad wa ala ali Muhammad." Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan juga untuk keluarganya Muhammad. Dan kemudian hewan yang kedua, Nabi SAW menyembelihnya dengan, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad untuk umat Muhammad. Berarti di sini disunnahkan, kata para ulama, bahwa berkurban itu satu hewan kurban dibolehkan untuk satu keluarga. Bahkan kata para ulama, walau jumlah keluarganya itu 100. Walaupun jumlah keluarganya berapa? 100. Kalau jumlah keluarga 100, boleh mas. Ya, misalkan anaknya banyak, istrinya banyak, ya, istrinya 4, dari satu istri 12 anak, banyak kan? Ya, banyak. Saya kenal di Cirebon ada seorang guru ngaji, anaknya 28, istrinya 1, ya, sulungnya 1. Ya, istrinya 1, anaknya 28. Ya, Masya Allah. Jadi yang ketiga, karena dia banyak, mau berkorban lebih banyak, dia rizkinya juga banyak. Oh, ada saudara saya yang dia tidak bisa berkorban, akhirnya dia berikan hadiah. Ini hadiah kambing untuk engkau, silakan dikorbankan atas nama kamu dan juga keluarga kamu. Dan ini adalah solusi untuk apa? Untuk PT-PT atau CV-CV atau nama-nama perusahaan, instansi yang mau berkorban atas nama karyawannya. Atas nama karyawannya boleh memberikan hadiah. Kalau memberikan hadiah harus terang-terangan, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Kecuali kalau sedekah itu sembunyi-sembunyi. Kalau hadiah itu harus terang-terangan, dikasih tahu namanya. Sama kalau kita datang ke kondangan. Kondangan itu apa, Pak? Hajatan. Kita kan biasa ngasih apa namanya? Amplop. Saya tanya, itu hadiah atau sedekah? Niatnya hadiah atau sedekah? Hadiah. Kalau hadiah, tulis namanya yang gede. Abu Gandring, yang gede. Kenapa hadiah? Tahadau tahabu. Berikanlah hadiah, saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Tujuan hadiah itu adalah saling mencintai. Begitu dilihat, wah, datang nih rupanya beliau, dikasih. Ini ngasih amplop, tujuannya hadiah, nggak pakai nama. Orang bingung, datang apa enggak dia ya, ngasih apa enggak ya.
tidak tumbuh cinta akhirnya. Jadi kalau hadiah itu harus terang-terangan. Ya, jangan sembunyi-sembunyi, ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Baik. Nah, saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, dibolehkan bagi seseorang itu memberikan hadiah kepada saudaranya sehingga dia berkurban dari hasil pemberian orang lain. Baik. Kemudian memilih hewan kurban yang terbaik. Memilih hewan kurban yang terbaik. Ya. Sebelumnya yaitu hadis dari Barra bin Azib qala, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang cukup panjang, kata Nabi SAW tentang masalah kapan seseorang itu harus menyembelih hewan kurbannya, yaitu setelah salat Idul Adha. Kata Nabi SAW, man zabaha qabla as-salah fa innama yadbahu li nafsihi, wa man zabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dalam hadis yang lain, bahwa siapa saja orang yang menyembelih hewan sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanya sebagai sedekah, dia berkorban buat dirinya. Tapi siapa yang menyembelihnya setelah sholat, maka telah sempurna nusuknya. Ya, dan juga ini adalah sunnah kaum muslimin. Memilih hewan kurban yang terbaik. Dari Jabir, dari Nabi SAW, tadi hadis yang sudah saya bacakan, la tazbahu illa musinnah. Jangan kalian itu menyembelih kecuali musinnah. Ya. Apabila tidak menemukan musinnah kalian susah, maka jazaa minad dha'an, dari hewan kurban. Adapun kambing itu cukup satu orang dan keluarganya. Adapun sapi boleh untuk 7 orang berserikat. Dan adapun unta untuk berapa orang? 10 orang. Tapi di Indonesia onta nggak ada ya. Ada yang berkorban onta di Indonesia? Nggak ada. Belinya harus di kebun binatang. Susah, importnya itu sangat susah sekali. Tip. Kemudian ciri hewan kurban yang bagus untuk dikurbankan. Yang pertama, gemuk, sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha. Yang kedua, berwarna putih atau putihnya lebih mayoritas. Tapi kalau sapi warna putih itu berarti harus sapi PO. Ada sapi PO ya, itu warnanya apa? Putih. Yang ada apanya tuh? Punuknya, warnanya putih. Tapi yang dimaksud di sini adalah kambing maksudnya. Itu yang berwarna putih. Atau putihnya mayoritas. Yang ketiga, harganya yang besar. Karena sebagaimana para ulama mengatakan bahwa kurban itu lebih baik daripada sedekah sesuai dengan harganya. Maka harganya lebih mahal itu jauh lebih bagus. Kemudian bertanduk, ya, dan yang lebih baik itu adalah jantan. Boleh berkorban dengan betina, boleh. Boleh berkorban dengan betina. Begitu disembelih, rupanya ada anaknya. Ada anaknya. Anak itu bagian daripada siapa? Induknya. Boleh dimakan. Apakah harus disembelih? Kalau dia hidup, sembelih. Kalau dia nggak hidup, makan. Ya, karena itu bagian daripada induknya. Itu kata para ulama. Ya. Kalau nggak jijik, kalau jijik ya buang aja di kubur ya. Kecil banget jijik, dibuang aja ya. Seperti itu. Kemudian berkuku dan berperut hitam. Tadi saya sampaikan. Ya, kemudian di sekeliling matanya itu berwarna hitam. Ya. Dan kemudian kurban yang tidak boleh dikurbankan dan wajib bagi kita untuk menghindarinya, yang membuat kurban kita tidak sah. Yang pertama, buta sebelah atau buta dua-duanya dan jelas butanya. Yang kemudian sakit dan tampak jelas sakitnya. Misalkan dia batuk-batuk, sudah meler gitu, kelihatan sakit ini. Tanya sama dokter hewan, sakit ya? Sakit, jangan. Ya, untuk yang lain aja, untuk karkas, untuk jualan di pasar ya boleh. Jangan buat kurban. Pincang, jelas kepincangannya, sangat kurus sampai tidak punya sumsum. Sangat kurus sampai tidak punya sumsum. Dan kalaupun kita membeli hewan kurban dari tempat sampah, boleh kita langsung menyembelihnya? Tidak boleh. Karena makanannya masih haram. Sapi ini masih makan makanan yang haram, tempat sampah.
Bagaimana caranya? Kata para ulama, bawa sapi ini ke kandang, berikan makanan-makanan yang bagus selama 3 hari. Selama 3 hari. Setelah itu dia sudah mayoritas makanannya itu adalah makanan yang halal buat sapi, maksudnya bagus, baru boleh disembelih. Dan ini berlaku kepada hewan-hewan lain. Seperti misalkan ikan lele yang dia hidup di tempat kotoran manusia yang najis. Kemudian lele itu makan tempat kotoran hewan, lele itu makan, kita ambil langsung kita konsumsi? Nggak boleh. Kita masukkan dulu kemana? Ke tempat yang bersih, kita berikan makanan yang bersih. Ya, setelah mayoritas makanan itu sudah bersih, baru boleh kita pergunakan. Seperti itu. Ya. Adapun hewan laut yang bukan dalam peliharaan kita itu tidak jadi masalah. Kapanpun boleh kita makan. Pas begitu disembelih hewan laut, dalamnya ada apa? Ada tangan manusia misalkan. Wah. Itu hewan laut, buang tangannya, ya, kita kuburkan. Ya. Seperti itu. Taib. Kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ikhwani wa akhwati fillah, jadi kurban itu semakin besar harganya maka akan semakin besar di hadapan Allah. Kemudian apa hikmah berkurban? Yang pertama, untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diperintahkan berkurban? Agar kita semakin bertakwa. Kenapa diperintahkan saum? La'allakum tattaqun. Kenapa diperintahkan kurban? La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita, bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan. Tapi ketakwaan kita. Jadi dengan berkurban semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. 1 hari, 3 hari kita bisa menyembelih hewan kurban. Kemudian apa yang kita lakukan dengan hewan kurban ini? Ada 3 yang boleh kita lakukan. Yang pertama, kita makan. Dan kedua, kita simpan. Dan yang ketiga, kita bagikan. Kata Nabi SAW, adapun ketika manusia sedang merasa kesulitan, maka aku menginginkan semua hewan kurban dibagikan. Jadi ketika ada tempat manusia yang begitu sulit, maka hewan kurban dibagikan. Tapi kalau memang biasa-biasa saja, boleh kita makan, boleh kita simpan, boleh kita bagikan. Jadi boleh disembelih, kemudian dimasak untuk panitia, boleh dimakan bersama-sama. Sohibul kurban boleh makan? Boleh. Memang sunnah makan. Sohibul kurban itu sunnahnya makan. Ya. Yang tidak boleh dari hewan kurban itu adalah man ba'a jildatu udhiyati. Kata Nabi, siapa orang yang menjual daging atau kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, tidak ada kurban buat dia. Enggak boleh menjual kulit atau bagian daripada hewan kurban. Seperti misalkan tukang jagal, kita panggil, kemudian kata tukang jagal, saya gratis, yang penting kepala sapi, kulit sapi, kaki sapi saya bawa. Itu namanya bayaran. Ya, itu namanya apa? Bayaran, dan itu haram, enggak boleh. Tapi kalau memang diberikan kulit ini kepada fakir miskin atau kepada kaum muslimin, ya, selain daripada sahibul kurban, ya, boleh diberikan kulit sapi. Kemudian karena dia tidak bisa memanfaatkannya, akhirnya dia jual. Itu urusan dia. Boleh dia jual selama dia bukan sahibul kurban. Dan tidak boleh juga seseorang berkorban banyak. Dia tukang soto, misalkan soto daging, kurbannya banyak, tapi dia minta paha belakang 2 sapi. Wah, contoh. Ya. Boleh aja. Ya. Boleh dia minta 2 paha sapi, boleh. Ketika dia kurbannya 7 sapi misalkan, 2 paha sapi semua dibawa. Karena di rumah kebanyakan, akhirnya dia jualan buat apa? Soto daging. Ya, itu kejadian banyak di mana-mana. Ya, soto dagingnya itu dari hewan kurban, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Lalu bolehkah orang yang diberikan daging hewan kurban kemudian dia tidak bisa memasaknya, dia menukarnya dengan beras atau dia menjualnya? Kalau udah bagian dia, boleh, silakan saja. Karena dia bukan sahibul
kurban. Kalau dia sahibul kurban nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan si A diberikan oleh si B daging ini 20 bungkus, kemudian kebanyakan di rumahnya dan dia nggak punya beras buat masak, buat menikmati dagingnya, akhirnya dia berikan 10 bungkus ini kepada tukang sembako, saya minta beras, ya sudah, ditukar barter, namanya jual beli, boleh, ya itu dibolehkan. Jadi yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ini menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Khalil, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kekasihnya Allah Jalla wa ala. Kemudian yang keempat, agar kaum muslimin mengambil ibrah daripada kesabaran Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Awalnya Nabi Ibrahim itu yang mau disembelih itu kambing atau anak? Anak. Ya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika sudah mulai dewasa, akhirnya sampaikan oleh Ibrahim alaihi salam. Mau disembelih ditukar dengan apa? Dengan kambing. Subhanallah. Kita azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ketika pengiriman sapi ke tempat kurban, waktu penurunan sapi dari mobil, kakinya patah satu. Apakah masih sah sapi tersebut untuk berkurban? Jawabannya tidak sah. Ya, karena apa? Dia sudah patah kakinya. Maka harus diganti dengan sapi yang baru. Ya, memang rugi. Tapi kita ini sedang berkorban buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita melanggar daripada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia harus diganti dengan sapi yang baru yang tidak patah kakinya. Kalau memang patahnya sebulan sebelum hari H atau 3 bulan sebelum hari H, bisa dibawa ke patah tulang dulu, ya silahkan aja. Ya, mungkin ada tukang patah tulang sapi, ya. Tapi Anda nggak pernah dengar itu, ada tukang patah tulang sapi, ya, nggak pernah dengar. Intinya kalau sudah patah tulangnya tidak dibolehkan. Walaupun ada ulama yang berpendapat kalau memang ini dalam keadaan sudah memasuki hari kurban, hari nahar, dikirimnya misalkan pukul berapa ya? Pas setelah sholat, begitu turun tiba-tiba apa? Patah kakinya, maka dibolehkan. Maka dibolehkan. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, tetapi pendapat ini saya tidak condong kepadanya. Ya. Jawabannya ya tidak sah. Ya, lebih baik kita ganti dengan yang lain. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh anak sama istri anak patungan untuk beli domba, lalu niatnya pahala untuk kami berdua? Syukran jazakallah. Patungan dalam keluarga itu, kalau patungan di luar dari keluarga, memang kata para ulama berserikat dalam satu kambing itu tidak ada. Kalau berserikat dengan sapi itu 7. Adapun apabila istri dengan suami patungan untuk membeli, yaitu keluarga mereka. Jadi silahkan saja. Istri punya berapa kamu duit? Saya punya 1 juta. Suami punya 2 juta. Patungan, mana sih duitnya? Kita berkurban. Kemudian diniatkan buat keluarganya. Jangan buat diniat buat berdua doang, tapi buat dirinya dan juga keluarganya. Ya, buat keluarganya diniatkan. Keluarganya siapa aja? Ada ibunya, ada bapaknya, ada neneknya, ada kakeknya, ada keponakannya, ada sepupunya. Yang dia tidak berkurban diniatkan. Tapi nggak perlu disebutkan nama-namanya. Ya. Walaupun kata para ulama yang dimaksud bersama dengan keluarga itu adalah keluarga yang berada dalam tanggungan dia. Yang di luar tanggungan dia tidak termasuk.
Jadi kalau berada dalam satu rumah, tanggungan dia itu termasuk. Tapi kalau bukan tanggungan dia, misalkan dia punya adik atau dia punya anak yang sudah bekerja dan tidak dalam tanggungan orang tuanya, dia punya siapa lagi? Misalkan yang bukan dalam tanggungannya. Kalau istri nggak mungkin bukan dalam tanggungan suami. Kalau istri pasti dalam tanggungan suami, walaupun suaminya nggak punya penghasilan, istrinya penghasilan lebih banyak, tetap yang namanya istri dalam tanggungan suami. Ya. Misalkan istri penghasilannya 1 juta satu hari, suami penghasilannya 1 juta sebulan, ya tetap saja. Ya, suami harus memberikan nafkah. Istri bisa mencari penghasilan karena suami mengizinkan. Kalau suami tidak mengizinkan, nggak mungkin punya penghasilan 1 juta. Ya. Saling bantu dalam keluarga, itu tidak jadi masalah. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan. Amin. Insyaallah antum juga. Bolehkah kita berkurban di kampung sedangkan kita tinggal di Jakarta dengan alasan di kampung jarang yang berkurban atau tidak ada yang berkurban? Boleh. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun hari yang manusia penuh dengan kesulitan, aku berharap kepada Allah kalian itu berkurban dan dibagikan semuanya. Artinya kita tidak mendapatkan hewan kurban bagiannya. Kita tidak bisa menyembelih sendiri. Karena salah satu sunnah itu adalah kita menyembelihnya sendiri. Menyembelihnya sendiri. Tapi kalau sapi mustahil. 7 orang kumpul nyembelih bareng-bareng mustahil. Ya, susah. Kecuali kalau 7-7-nya itu ahli sembelih semua. Ya, mungkin bisa ya satu-satu mereka. Ya, maka disembelih sendiri. Itu sunnahnya. Jadi dibolehkan untuk berkurban di tempat-tempat yang jauh yang sangat minim untuk hewan kurban di sana. Ustaz, bagaimana hukumnya orang kafir kasih kambing kurban ke masjid, disembelih dan dagingnya dibagi kepada panitia? Ya dia berkorban silahkan saja, tapi dia tidak dapat apa? Pahala. Dia kasih boleh. Orang kafir kasih kambing 100 buat masjid, masjid sembelih atas nama dia? Ya enggak. Ya sedekah bukan. Jadi apa? Ya daging aja dibagikan biasa. Ya, daging dibagikan biasa karena buat orang kafir a'maluhum karamat, kata Allah. Amalan mereka seperti pasir, debu, tanah yang ditiup angin yang kencang, tidak ada faidahnya sama sekali. Ya, jadi kalau dia ngasih ya sudah, pasti karena dunia. Orang kafir ngasih kambing pasti karena dunia. Ya. Kecuali kalau dia memberikan kambing kemudian mengatasnamakan berhalanya, nggak boleh. Ya, kita tahu ini atas nama ini ya. Kita nggak tahu ini nama siapa. Kita terus tanya nama siapa. Oh, nama karyawan saya. Oh, boleh. Tapi kalau oh ini nama leluhur saya, nggak boleh. Tolak. Karena apa itu? Dia harus menyembelih untuk selain daripada Allah dan dia udah untuk selain daripada Allah. Adapun ulama tauhid mengatakan kalau orang kafir memberikan kambing kemudian harus dikorbankan, tolak. Karena kenapa? Dia pasti memberikannya bukan buat Allah. Memberikannya pasti bukan buat Allah pasti, buat yang lain, buat selain Allah pasti. Maka dia berikan itu buat selain Allah. Kenapa kita harus menerimanya? Ada sebagian. Ya, ini yang agak sedikit keras ya. Ya, tapi pendapat yang pertama tadi insyaallah lebih ahsan ya. Baik. Apakah dalam berkurban sapi harus 7 orang? Kalau kurang dari 7 orang boleh? Boleh. 1 orang juga boleh. Boleh aja. 7 orang itu adalah maksimal. 2 orang boleh? Boleh. 3 orang boleh. Ya, boleh aja silahkan. Ya. Dibolehkan, ya. Tapi kalau sunnahnya 7 orang. Jadi biar tidak terlalu berhambur-hamburan dalam masalah kurban. Kita masih bisa bersedekah dengan beras, dengan makanan. Kenapa harus 1 orang 1 sapi yang begitu besar harganya ratusan juta, sementara cukup dia beli sapi misalkan dengan harga 50 juta atau 30 juta atau berapapun, ya. Kemudian sisanya bisa dia beliin beras 1 ton, diberikan kepada fakir miskin. Itu lebih bagus, ya. Ini ada orang berkorban rajin, korbannya besar-besar, tapi begitu sedekah nggak mau, bangun masjid nggak bisa, bangun masjid 1 juta, bangun masjid 10 juta, begitu kurban ratusan juta.
Karena disaksikan oleh manusia. Korban siapa ini? Bapak ini. Wah, korbannya apa? Besar. Seperti badannya. Ya. Nah itu waliyadzubillah. Tapi kita tidak boleh bersuudzon. Wah, ini orang korbannya ria ini karena manusia. Nggak boleh menilai orang lain. Bagaimana hukumnya atau ancamannya bagi orang yang mampu tidak mau berkurban? Orang yang mampu tidak mau berkurban. Tadi kata Nabi SAW, walaupun dari 3 lafaz dalam hadis ini ada salah satunya yang dhaif. Tapi kata Nabi SAW, siapa orang yang diberikan kemudahan berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka tidak boleh dia mendekati masjid kami, tempat sholat kami. Yakni Nabi SAW membencinya. Nabi nggak suka sama dia. Ya udah, nggak usah sholat bareng kita lah. Ya, sama seperti wanita yang menggunakan minyak wangi. Ya, seperti apa? Mereka akhirnya apa? Mendekati tempat sholat, Nabi nggak suka. Ya, yang wanita dengan menggunakan minyak wangi, ya, atau lain sebagainya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait menghadiahkan kepada keluarga pahala berkurban, kita dikatakan boleh menghadiahkan kepada keluarga walaupun anggota keluarganya 100 jiwa. Dalam tanggungan tapi ya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa hadiah pahala hanya boleh dihadiahkan kepada keluarga yang serumah, seatap. Lalu bagaimana yang sahihnya? Jazakumullah khair. Tadi sudah dijelaskan ya masalah ini. Jadi ada satu rumah yang 100 apa? 100 jiwa. Atau beda rumah tapi dalam tanggungannya. Beda rumah tapi dalam tanggungannya. Seorang suami, seorang laki-laki yang punya istri 2, 3, kan beda rumah. Enggak serumah itu namanya. Ya. Karena kalau disatukan satu rumah enggak boleh. Orang yang berpoligami disatukan satu rumah itu bermudarat. Untuk siapa? Untuk istrinya. Enggak boleh di satu atap, itu tidak dibolehkan, harus beda. Ya. Maka beda atap tapi dalam tanggungannya, maka dia boleh berkorban bagi seorang suami untuk atas nama dirinya dan keluarganya. Keluarganya itu tidak disebutkan satu persatu. Pokoknya keluarganya yang tidak berkorban. Siapa saja. Karena sebagaimana lafaz hadis yang umum bahwa Nabi SAW berkorban dari dirinya untuk umatnya. Berarti umat itu sangat banyak. Kalau Bapak berkorban lebih dari satu, berkorban, ya Allah ini kurban dari saya buat kaum muslimin yang belum berkorban. Ya. Jadi Allah itu maha kaya, memberikan pahala kurban itu bisa saja kepada siapa saja. Arisan kurban bolehkah? Arisan itu kan hutang ya. Boleh apabila dia apa? Bisa membayar. Ya. Tapi ingat, arisan kurban itu ya arisan duit sebenarnya. Karena kenapa? Harga kambing itu berbeda-beda. Ya. Karena tetap dinilainya dengan uang. Dinilainya dengan uang. Kalau dinilainya dengan kambing nanti tahun depan, tahun ini 2,5, tahun depan udah 2,7, tahun depan 2,9, tahun depan 3 juta. Oh, pokoknya penting mah dapat kambing. Kambing itu ukurannya nggak jelas. Maka yang jelas itu dengan apa? Nominal uang. Uang berapa? 2,5 juta. Ya sudah. Ya. Tapi pastikan cukup untuk membeli hewan kurban. Ya, langsung beliin. Siapa yang beli? Panitianya, langsung panitia arisan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah niat berkurban satu kambing untuk anak dan istri? Betul, boleh ya. Mana yang lebih afdal? Berkurban di tempat tinggal atau di luar tempat tinggal? Yang lebih afdal di tempat tinggal. Ya. Karena kenapa? Kita dikenal oleh kaum muslimin secara umum dan ini merupakan syiar daripada agama Islam. Kita boleh membagikan hewan kurban kepada orang-orang kafir. Berikan pada mereka. Jangan tetangganya yang muslim dikasih, yang kafir enggak dikasih. Yang kafir kasih. Ya, boleh kasih. Sambil didoakan semoga dapat hidayah. Lembut kaum muslimin. Ada yang menyampaikan bahwa yang berkurban dilarang memotong rambut dan kuku sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ya, apa ada dalilnya Ustaz? Jazakallahu khair. Ada dalilnya. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi." Apabila seseorang di antara kalian sudah melihat hilal 1 Zulhijjah, maka dan seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jangan memotong kukunya dan rambutnya. Jangan megang rambutnya dan kukunya. Ya, tahan rambutnya sama kukunya. Apa kata para ulama maksudnya? Ya, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i yang mengatakan agar lebih banyak pahalanya. Agar lebih banyak pahalanya.
Ya. Jadi semakin banyak nanti yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka jahanam. Jadi mulai sekarang bagi yang ingin berkurban, jangan motong rambut, jangan motong kuku. Pada panjang-panjang ini kuku. Ya, nanti motongnya. Ya. Tapi jangan juga karena nggak motong kuku biar dilihat-liatin bahwa saya berkurban. Kuku panjang-panjang nih. Ya, masih kapan ya 10 Zulhijjah? Karena apa? Mau pamer sama orang. Ya. Tapi larangan tersebut bukan tahrim, bukan haram. Begitu motong kuku, wah haram. Begitu kukunya sakit, wah mau motong, aduh, tunggu 10 Zulhijjah. Semakin cantengan itu. Ya, enggak begitu. Atau mungkin rambutnya udah berantakan, ya. Mau motong gimana? Ya, kalau dia masih bisa rapihin. Baru potongnya nanti setelah 10 Zulhijjah. Karena pas 10 Zulhijjah tukang cukur tutup rata-rata. Ya. Bolehkah berhutang? Nah, boleh ya. Bolehkah berhutang untuk akikah anak yang berumurnya setelah antara 6 sampai 7 tahun? Boleh ya. Boleh berhutang untuk akikah. Tapi kalau sudah lewat jauh seperti itu, ya lebih bagus ya tidak usah berhutang. Cari waktu yang lebih apa? Yang lebih ada kesanggupannya. Terakhir, ini bertanya Ustaz, qadarullah ana tugas di panitia kurban. Masya Allah. Sembelih leher. Ini bagian leher ya. Kebetulan saya ikutnya bareng pemerintah. Kebetulan masjid yang saya sebagai panitia Idul Adha itu lebih dulu. Sahkah hasil potongan saya? Iya sah. Dia kan nyari rezeki. Dia nyari apa? Rezeki dia. Ya. Karena tidak ada dalam masalah ini, dalam masalah kurban, kecuali kalau dia yang berkurban. Kecuali kalau dia yang berkurban, tidak sah kurbannya. Kecuali hanya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah biasa. Kalau dia yang berkurban, tapi kalau dia nyari duit, nyari rezeki, boleh. Ya, boleh. Karena kan ada yang ikut pemerintah, ada juga yang lebih dahulu mengikuti misalkan Arafah di wukuf di mana? Di sana, ya. Jadi silahkan saja dalam masalah ini. Pemerintah pun memberikan ruang kepada seseorang itu untuk mau wukuf, mengikuti wukuf, sehingga puasa Arafahnya ngikutin Arab Saudi, sekarang dimudahkan untuk mencari informasi, silahkan aja. Tapi kalau berpendapat dengan matla, dengan 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah sesuai dengan negara kita, hilal di negeri kita, masing-masing berpendapat dengan demikian, silahkan saja. Ya, silakan saja. Dua-duanya sama-sama kuat. Ya, dan asatizah kita ya yang kibar itu pun berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Antara yang di Poltangan dengan yang di Bogor. Itu berbeda pendapat. Ya. Yang satu mengikuti pemerintah dan yang satu mengikuti apa? Wukuf di Arafah sana puasanya, ya seperti itu, ya paham ya maksudnya ya. Ya. Saat berkurban panitia ambil daging sebagian sedikit untuk dimasak dimakan, boleh. Panitia ambil sedikit untuk dimasak. Kalau yang nggak boleh itu diambil sedikit buat beli beras, nah itu nggak boleh. Tapi kalau untuk dimakan bersama-sama itu dibolehkan insyaallah. Jangan sedikit ngambilnya, yang banyak biar cukup untuk panitia. Yang nonton kalau perlu ikut makan. Biasanya capek ibu-ibu masaknya itu kecapean. Ya, karena dibagikan matang itu jauh lebih bagus kata para ulama. Ada ulama yang mengatakan dibagikan matang atau dibagikan mentah. Kalau memang manusia sulit untuk masak, dibagikan apa? Matang. Itu bernilai sedekah jauh lebih besar. Kalau dibagikan mentah mungkin bisa kebuang, tapi kalau dibagikan matang bisa kemakan. Tapi ya panitia semakin sibuk. Tentunya. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kemudahan kepada kita semua untuk berkurban pada tahun ini, dan kita bisa menghidupkan 10 hari di awal Zulhijjah ini dengan amalan-amalan salih dan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.